Bumi ini pernah menjadi rumah yang ramah. Air mengalir membawa kehidupan. Dan hutan berdiri kokoh menjaga keseimbangan. Namun perlahan bumi ini retak. Bukan karena usia, melainkan karena keserakahan penghuninya. Alam pun seakan menatap kita dan berkata lirih. Bukan karena waktu yang merusakku, melainkan ulah jahat tanganmu. Dewan juri yang saya ta'zimi, sedulur aksi yang saya tresnani. Nanti kalau saya sapa sedulur aksi, jawabnya piye lur, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan fih. Assalatu wassalamu ala nabiyina wa alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Sedulur aksi. Baru-baru ini terjadi bencana di Indonesia. Ini bukan sekedar peristiwa, tetapi ulah manusia. Menurut pakar lingkungan, bencana ini diakibatkan oleh dosa ekologis yang tercipta karena keserakahan manusia. Sehingga alam pun menjadi murka. Dan ini bukan hanya sekedar bencana, tetapi tentang adab kita pada semesta. Mas Ate. Iya. Pepohonan bermanfaat tidak? Bermanfaat Ustazah. Tapi dieksploitasi. Lautan bermanfaat tidak? Bermanfaat Ustazah. Tapi dicemari. Penebangan dan pembalakan liar, alih fungsi lahan, pertambangan ilegal, dan tindakan lain yang menghancurkan. Hal ini menunjukkan bahwa peran manusia dalam memperparah bencana semakin nyata. Sawah ditanami gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman, langit suram udara panas akibat pencemaran. Padahal Allah telah mengingatkan kita dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sedulur aksi, Imam Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan bahwa al-fasad dalam ayat di atas berarti su'ul hal wa huwa diddu sholah, rusaknya keadaan. Maksudnya telah tampak kerusakan di muka bumi ini baik di darat maupun di laut akibat ulah tangan manusia. Lalu apa sih dampak dari dosa ekologis ini? Menurut Syekh Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf dijelaskan bahwa di antara dampaknya tanah longsor tak beraturan, banjir bandang yang menghanyutkan, timbulnya wabah penyakit bagi manusia bahkan hewan, serta menurunnya kualitas hidup yang tak karuan. Lalu apa sih jalan yang bisa dapat kita lakukan? Taubat ekologis jalan satu-satunya. Dengan cara apa? Pertama, konservasi lahan dan larangan merusak lingkungan. Karena manusia adalah khalifah yang diamanahkan untuk merawat, bukan merusak.
Allah kembali menegaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan Allah melarang manusia untuk berbuat kejahatan. Tidak hanya kepada manusia tetapi juga terhadap lingkungan. Yang kedua, yang keberapa aksi Ben? Yang kedua, reboisasi tumbuhan yang telah ditebang. Dalam surah yang beberapa? Yang kedua, Rasulullah bersabda, barang siapa menanam pohon, kemudian manusia atau makhluk lain mengambil manfaat darinya, maka menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Sedulur aksi, mari kita belajar peduli, belajar menjaga apa yang kita miliki. Karena bumi ini bukan warisan yang bebas kita habiskan, melainkan amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Coba kita renungkan sedulur, kita hidup menghirup udara Indonesia, kita sujud dan berpijak di atas tanah Indonesia, dan akhirnya kita akan wafat dan menyatu dengan tanah Indonesia. Maka jangan sesekali kita mengotori, mencemari lingkungan Indonesia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilma Wonogiri.